Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada presentasi video hari ini kita akan membahas mengenai Investigating the Higher Education Institution Guidelines and Policies regarding the use of generative AI in teaching, learning, research, and administration. Oke, pada slide ini saya akan bantu menjelaskan mengapa panduan ini diperlukan. Jadi, panduan penggunaan generatif AI sangat penting karena alat seperti ChatGPT berkembang sangat pesat di lingkungan pendidikan tinggi. Banyak mahasiswa dan dosen sudah mulai menggunakannya sehingga melarang secara total justru dianggap tidak realistis dan malah bisa menghambat literasi AI. Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu punya pedoman untuk menjaga integritas akademik, mencegah plagiarisme, dan menghindari ketergantungan berlebihan pada AI. Selain itu, panduan ini juga penting untuk menjaga keamanan data, memastikan akses yang setara, dan menghindari bias algoritma. Jadi, tanpa pedoman yang jelas, penggunaan Gen AI itu bisa tidak terkontrol dan tidak adil gitu. Maka dari itu, kebijakan yang efektif dan adil menjadi kunci dalam penggunaan AI di lingkungan kampus. Slide selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja yang diatur dalam panduan ini. Jadi, panduan ini tuh mencakup berbagai aspek penting yang harus diatur agar penggunaan generatif AI di lingkungan pendidikan tinggi dapat berjalan secara bertanggung jawab. Pertama, panduan itu mengatur bagaimana Gen AI diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran, penilaian, media visual, hingga konten multimodal seperti audio dan video. Hal ini penting karena Gen AI mulai banyak digunakan untuk membuat materi ajar dan tugas secara otomatis. Kedua, ada pertimbangan keamanan dan etika, terutama yang mencakup privasi data mahasiswa dan dosen, serta perlindungan terhadap integritas akademik. Tanpa panduan, pengguna AI itu bisa sangat beresiko membocorkan data sensitif atau bahkan memanipulasi hasil akademik. Ketiga, panduan itu juga menyusun kebijakan penggunaan Gen AI berdasarkan peran masing-masing pihak, baik dosen, mahasiswa, peneliti, staf, maupun administrator. Ini tuh penting karena tanggung jawab dan kebutuhan mereka tuh berbeda-beda. Dan yang terakhir, panduan ini tuh juga menetapkan aturan khusus untuk kursus-kursus tertentu yang melibatkan AI, termasuk menjelaskan konsekuensi jika terjadi pelanggaran, misalnya dalam bentuk plagiarisme atau kecurangan akademik. Dengan adanya pedoman yang menyeluruh seperti ini, institusi itu dapat mendorong inovasi dengan tetap menjaga etika dan keadilan dalam proses akademik. Oke, di sini untuk bagaimana panduan ini memberi pedoman pengguna AI yang diharapkan. Panduan ini memberi pedoman pengguna AI yang diharapkan dengan cara menetapkan ekspektasi akademik yang jelas antara dosen dan mahasiswa terkait menggunakan Gen AI dalam tugas dan pembelajaran, mendorong literasi AI agar sivitas akademika memahami fungsi, manfaat, dan keterbatasan teknologi, mengintegrasikan AI secara fleksibel dalam proses belajar dan penilaian sambil tetap menjaga integritas akademik, menekankan pentingnya etika dan privasi dalam penggunaan AI, termasuk risiko plagiarisme, pelanggaran hak cipta, dan keamanan data, serta mendukung adaptasi teknologi melalui pengembangan kurikulum dan tugas yang sesuai dengan perkembangan Gen AI. Untuk selanjutnya, siapa yang mengeluarkan panduan ini? Panduan pedoman tersebut dikeluarkan oleh institusi pendidikan tinggi di Amerika Serikat, terutama 50 universitas teratas di Amerika Serikat berdasarkan pangkat Times Higher Education 2024. Yang kedua, dokumen resmi yang ditujukan untuk berbagai pemangku kepentingan, dosen 93 dokumen, mahasiswa 36, peneliti 12, staf dan admin 8, dan semua pihak 65. Jadi panduan ini bukan dikeluarkan oleh satu lembaga pusat, melainkan hasil kebijakan internal masing-masing universitas. Oke, sekarang saya akan menjelaskan siapa yang terdampak dari aturan ini. Siapa saja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan panduan ini. Tentu saja untuk yang terdampak dari aturan ini yaitu seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan tinggi. Contohnya seperti mahasiswa, dosen, peneliti, staf, dan administrator. Nah, terus kalau misalnya penanggung jawab untuk melaksanakan panduan ini itu ada pada institusi pendidikan tinggi, yaitu dengan peran spesifik pada dosen. Dosen itu untuk menetapkan dan mengkomunikasikan kebijakan di kelas. Terus juga ada administrator serta unit-unit pendukung akademi. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, itu panduan ini akan berdampak pada seluruh elemen di
di lingkungan pendidikan tinggi, mulai dari mahasiswa yang menggunakan AI untuk tugas, terus juga dosen juga mungkin untuk penelitiannya menggunakan AI untuk proses riset juga, terus juga staf dan administrator yang mungkin terlibat dalam operasional dan penetapan kebijakan institusi. Jadi ini tuh sebuah inisiatif yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak. Nah, selanjutnya mengenai siapa yang bertanggung jawab, pelaksanaan panduan ini merupakan tanggung jawab kolektif dari institusi pendidikan tinggi itu sendiri. Namun, ada peran spesifik yang perlu digarisbawahi. Para dosen itu memiliki peran krusial yang menetapkan dan mengkomunikasikan kebijakan ini secara langsung di kelas, melalui kelas. Jadi yang perlu digarisbawahi itu dosen karena kan punya peran krusial. Dosen itu kan berinteraksi langsung dengan manusia. Makanya dosen ini sangat digarisbawahi untuk mengkomunikasikan kebijakan tersebut. Selain itu, juga ada administrator dan unit-unit pendukung akademik juga memegang peranan penting dalam memastikan implementasi panduan ini berjalan dengan baik. Ya, contohnya seperti staf teknik, terus juga staf DKI, dan staf-staf lain yang mungkin terlibat langsung dengan mahasiswa seperti itu. Oke, jadi apa itu kelebihan, kekurangan, atau hal-hal yang perlu dilakukan untuk melengkapi pedoman ini? Kelebihannya itu ada 4. Yang pertama, komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, terus disesuaikan per kelompok pengguna seperti dosen, mahasiswa, dan peneliti, terus juga komprehensif dan berbasis riset dari 50 universitas terbaik di AS atau di US, terus mendorong integrasi etis Gen AI, itu juga bukan sekedar pelarangan. Jadi untuk di periode ini di tahun sekarang AI itu tidak bisa menjadi larangan sebagai pembantu mahasiswa maupun orang-orang lainnya untuk mengerjakan tugas mereka gitu. Karena AI kan bisa dikelola secara gratis gitu dan semuanya bisa gitu tanpa syarat apapun. Nah, coba kita bedah dulu ya pedoman ini. Pedoman ini tuh dinilai sangat komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi tentu saja yang sangat pesat. Ini penting karena teknologi AI itu akan terus berkembang dan pedoman ini harus mampu mengikuti laju perubahan tersebut. Mau gimana pun itu, perkembangan teknologi itu pasti maju, nggak mungkin mundur kan. Terus juga selain itu salah satu keunggulan utamanya juga disesuaikan per kelompok pengguna. Artinya ada panduan spesifik untuk dosen, mahasiswa, dan juga peneliti yang mengakomodasi kebutuhan dan konteks penggunaan AI yang berbeda-beda bagi setiap kelompok. Jadi penggunaan AI bagi setiap orang itu tentu beda-beda. Jadi ini bisa disesuaikan juga. Lebih lanjut, pedoman ini juga tidak hanya komprehensif, tetapi juga berbasis riset mendalam dari 50 universitas terbaik di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa landasan pembuatan pedoman ini sangat kuat dan teruji. Yang paling penting, pedoman ini juga mendorong integrasi etis AI generatif, itu juga bukan hanya sekedar melarang penggunaannya. Ini adalah pendekatan yang progresif di mana kita diajak untuk memanfaatkan potensi AI secara bertanggung jawab, bukan menghindarinya sama sekali. Gitu. Jadi memang kelebihannya ya sangat membantu tentu saja AI itu. Nah, nanti kekurangannya akan dijelaskan oleh teman saya juga. Terkait kekurangan atau hal-hal yang perlu dilengkapi lainnya, itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang kekurangan atau hal-hal yang perlu diperbaiki dari pedoman ini. Yang pertama tuh pedoman ini masih kurang maksimal buat melibatkan staf dan juga peneliti. Data dari studi itu menunjukkan cuma 18% universitas yang punya pedoman buat peneliti dan cuma 14% buat staf ataupun juga admin. Nah, jadi kayaknya perlu lebih banyak orang dari kelompok ini buat bikin pedoman yang lebih komprehensif. Yang kedua, pedoman ini tuh agak terlalu berfokus pada konteks di Amerika Serikat. Nah, studi ini cuma ngelihat 50 universitas Amerika Serikat dan meskipun ada saran buat fleksibilitas global di halaman 21, belum ada bukti kuat bahwa pedoman ini tuh relevan buat negara lain dengan budaya dan regulasi yang berbeda. Nah, ketiga, nggak semua institusi tuh punya panduan yang bisa diakses publik. Menurut penelitian sebelumnya tuh, kurang dari setengah universitas itu punya pedoman penilaian yang terbuka. Jadi aksesnya tuh masih terbatas. Ya, yang terakhir
Pembahasan soal hukum dan kebijakan internasional itu minim banget. Padahal isu privasi dan keamanan data itu udah disebut di beberapa pedoman, tapi nggak ada detail khusus buat konteks internasional. Nah, ini tuh perlu diperdalam. Sekian untuk bagian yang kekurangan. Oke, hal yang perlu dilengkapi yang pertama itu bikin panduan yang lebih eksplisit buat peneliti dan staf administrasi. Studi ini di halaman 21 saranin pengembangan pedoman khusus buat tiap pemangku kepentingan. Jadi ini kesempatan buat kasih detail langkah-langkah konkret buat mereka. Kedua, tambahin contoh konkret dan studi kasus pemanfaatan AI. Di halaman 15 disarankan fakultas redesign tugas dengan pendekatan autentik. Ini bisa diperluas jadi studi kasus buat kasih gambaran nyata. Yang ketiga, bikin standar bersama antar universitas buat konsistensi. Di halaman 13 nyebutin pentingnya komunikasi kebijakan kursus yang konsisten. Dan ini bisa jadi dasar buat standar antar institusi supaya kolaborasinya lebih mulus. Terakhir, evaluasi efektivitas kebijakan yang udah diterapkan. Di halaman 22, studi ini merekomendasikan evaluasi dampak pedoman ke pedagogi dan hasil mahasiswa. Jadi kita perlu data konkret buat tahu apa yang berhasil atau perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya apa itu, pedagogi. Nah, pedagogi ini adalah ilmu tentang cara mendidik. Dalam konteks ini, pedagogi itu disebut di halaman 22, di mana studi merekomendasikan evaluasi dampak pedoman Gen AI terhadap pedagogi. Artinya, mereka ini pengen tahu apakah pedoman ini bantu bikin cara mengajar jadi lebih efektif, inovatif, atau malah ada tantangannya. Sekian untuk bagian saya, selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Terima kasih. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa penyusunan panduan penggunaan generatif AI di lingkungan pendidikan tinggi merupakan langkah strategis, terutama dalam menjawab kemajuan teknologi yang sangat cepat tanpa mengabaikan integritas akademik serta prinsip-prinsip etika yang mendasar. Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat fleksibel, transparan, dan edukatif jauh lebih efektif dibanding sekedar melakukan pelarangan penuh. Dengan memberikan pemahaman yang benar dan batasan yang jelas, kita justru mendorong pemanfaatan Gen AI secara bertanggung jawab. Penting juga untuk ditekankan bahwa penyusunan panduan ini sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari dosen, mahasiswa, hingga pihak administrasi. Keterlibatan semua pihak akan menjadikan panduan tersebut lebih relevan dan dapat diterapkan secara menyeluruh. Dan terakhir, karena teknologi dan budaya akademik terus berkembang, maka panduan ini pun perlu dievaluasi serta diperbarui secara berkala. Dengan begitu, institusi dapat terus menjaga keseimbangan antara inovasi dan integritas dalam proses pendidikan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai panduan dan kebijakan penggunaan generatif AI di perguruan tinggi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.